Halo buat kita semua anak sekolah minggu. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Dengan tema kita hari ini, memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah kegiatan dari anak-anak Tuhan. Memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dari seluruh tubuh kita. Panca indera kita ini menjadi kemuliaan buat Tuhan. Memuji Tuhan selalu, itulah yang terpancar dari diri kita. Nyatalah kita anak-anak Tuhan yang sering memuji namanya. Mari kita mengikuti ibadah kita hari ini yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kita yang hebat. Mari bersukacita mengikutinya. Shalom. Shalom adik-adik, salam sehat, salam sejahtera, dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu hari ini, apa kabarnya adik-adik? Saya baik, kamu baik, semua baik, yes. Nah, kalau kita sudah semua kabarnya baik-baik saja, mari kita adik-adik kita akan mulai acara ibadah kita ibadah online. Nah, di sini kakak mau memperkenalkan diri dulu. Di sini kami guru sekolah minggu dari GMI Mardingding, Resort Mardingding, Distrik 3, Wilayah 1. Nama kakak adalah Evi Damayanti Buntarjan dan kakak Veronica baru sendiri. ya, adik-adik, kita akan mulai acara ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Hari
kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat kami masing-masing. Bapak, kiranya Tuhan juga memberkati ibadah kami ini sampai akhir nanti ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tergerak tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tergerak tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan sedang dipuji-puji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tergerak tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tergerak tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan sedang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malas, Tuhan sedang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, kita harus selalu bersukacita dalam memuji nama Tuhan. Kita gerakkan badan, kita melompat dan menari bagi Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Nah, adik-adik, kita akan memberikan bagi Tuhan, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa.
Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi Bapa ku datang padamu. Halo, salam adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ikuti Pak Gurunya ya, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mampu memahami firman Tuhan dan juga kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik semua, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang 21 ayat 1 sampai ayat 16. Ayo, semua adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya semua. Kita membacanya secara bersama-sama. Pak Guru akan bacakan, adik-adik bacanya dalam hati. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya.
Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalannya. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya datang dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi yang anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Amin. Jadi adik-adik, hari ini tema kita memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, mari kita tengok firman Tuhan hari ini. Waktu Yesus mau pergi ke Yerusalem, dia menyuruh muridnya untuk mencari sebuah keledai. Dan keledai itu bukan punya Yesus, bukan juga punya murid-muridnya. Datanglah murid Yesus berkata seperti ini, ya Tuhan, akan ambillah keledai ini. Jadi datang Yesus, nanti kalau ditanya sama yang punya, bilang bahwa Tuhan memerlukannya. Pergilah murid-murid ini. Ditengoklah di seberang sana. Oh, inilah dia keledainya. Diambilnya. Datanglah yang punya. Hei, maling, pencuri. Lalu murid Yesus, bukan, kami bukan pencuri. Kami bukan maling. Kami butuh keledai ini untuk keperluan Tuhan kami, Yesus Kristus. Datang yang punya, oh, gak apa-apa kalau untuk Tuhan, bawa saja. Dibawanya lah, lalu Yesus naik ke atasnya. Jadi adik-adik, setelah Yesus itu naik di atas keledai, berjalanlah dia menuju Yerusalem. Dan sampai beberapa waktu, ternyata Yesus sudah ditunggu oleh banyak orang. Ada bapak-bapak, ada mama-mama, ada juga anak-anak. Jadi mereka ini sedang menunggu Yesus, mereka bergembira, mereka senang. Lalu mereka mengambil ranting-ranting pohon, dipotongnya ranting ini persis supaya bisa dikipas-kipaskan seperti mengipas kepada Yesus. Bukan hanya itu, dibuka mereka lagi jubahnya, bajunya, lalu digoyang-goyang, ditaruh di atas tanah, lalu supaya ketika Yesus naik keledai, keledainya berjalan di atas kain itu. Bayangkan adik-adik sekalian, betapa senangnya lah Yesus dipuji-puji seperti itu. Ada orang tua, ada anak-anak, ada anak muda juga yang ikut di situ. Mereka senang bersorak-bersorak, kata
katanya kepada Yesus, "Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Itu katanya. Hosana bagi Yesus. Yesus pun merasa senang. Kenapa? Karena banyak orang yang percaya kepada dia. Kenapa? Karena banyak orang yang mengikuti dia. Karena apa? Karena Yesus pun tahu kalau orang senang kepada dia, maka orang itu juga senang kepada Allah. Jadi adik-adik sekalian, ayat yang ke-12, tiba-tiba Yesus marah di situ. Sampailah Yesus ke dalam bait Allah, ditengoknya lah semua orang. Ada yang nukar uang, ada yang menjual-jual merpati di dalam rumah Allah. Kalau kita bilang di dalam gereja sekarang ini. Ingat, Yesus pertama senang dipuji-puji. Yang kedua, tiba-tiba Yesus marah. Kenapa? Karena gerejanya, bait Allahnya sudah dipakai untuk berjualan. Bahkan Yesus juga katakan seperti ini, "Jangan kau jadikan rumah Allah ini jadi sarang penyamun." Ayo, tahu arti penyamun apa? Penyamun artinya mencuri. Apa artinya? Mencuri. Jadi adik-adik, siapa yang masih mencuri? Kalau masih mau mencuri, stop. Tuhan tidak suka. Meskipun kalian sering mencari untung, mungkin kalian diberi mama beli bonbon 2000 dapat 6. Lalu datang teman kalian minta, "Berilah aku bonbon 2." Lalu kalian jual lagi sama teman kalian dengan harga 1000. 2 bonbon harganya 1000. Kalian namanya sudah menjadi penyamun. Kalian mencuri, mengambil keuntungan. Padahal firman Tuhan bagi kita harus saling berbagi. Jadi adik-adik sekalian, Tuhan hanya ingin minta kepada kita supaya dari mulut kita bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Supaya dari tangan kita bisa bertepuk tangan, kita bisa bergandengan tangan, kita bisa memegang Alkitab untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kaki kita juga harus kita pakai untuk Tuhan. Kenapa? Kalau tidak kita pakai untuk Tuhan, berarti kita tidak mau berjalan ke gerejanya. Tapi kalau kaki kita pakai untuk Tuhan, kita pakai melangkah ke gereja, kita pakai untuk membersihkan, menyapu halaman gereja, kita pakai untuk pekerjaan-pekerjaan gereja. Mata dan juga telinga harus kita pakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Kalau mata kita ini dipakai untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ketika nanti ada lagi persembahan pujian, adik-adik, ada nanti lagi mendengarkan firman Tuhan, pakai mata untuk mendengarkan firman Tuhan, pakai telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mata, telinga, tangan, kaki, semua tubuh kita ini harus kita pakai untuk memuji Tuhan. Supaya Tuhan juga senang kepada kita, Tuhan bergembira melihat kita, dan kita pun selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik nanti di sekolah makin pintar, nanti sehatnya semakin bertambah, nanti semakin luar biasa adik-adik, nanti jadi oke, nanti jadi keren nanti di sekolahnya masing-masing. Mau di rumah pun juga boleh. Jadi untuk menutup firman Tuhan kita harus menyanyikan satu lagu. Tapi Pak Guru panggilkan dulu. Ada di sini guru sekolah minggu namanya Miss Epi. Ayo Miss Epi maju. Oke adik-adik, sekarang kita bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, Gerakan badan, tepuklah tangan. hey! Senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan senang dipuji-puji, melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, Tepuklah tangan. hey!
senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan, janganlah malu, janganlah malas, dan senang dipuji-puji, melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus senang-senang memuji Tuhan dengan berlompat-lompat, dengan bergoyang badan, dengan bertepuk tangan. Jadi sesuai firman Tuhan kita hari ini, nanti adik-adik waktu pulang harus rajin-rajin di rumah nyanyi-nyanyi tentang Tuhan. Jangan nyanyi-nyanyi TikTok terus, nggak boleh. Jangan nyanyi-nyanyi lagu-lagu orang dewasa. Kalau masih anak-anak, nyanyi lagu anak-anak. Kalau nanti sudah agak dewasa, baru nyanyi dewasa. Sekarang tugas kita cuma satu, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Jadi adik-adik, untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong kami dan juga membantu kami seluruh anak-anak Tuhan, supaya kami dapat mampu melakukan firman Tuhan di rumah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa-doa Bapa kami, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan kita dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, salam adik-adik. Kembali ke rumah masing-masing. Hati-hati.